Halo, assalamualaikum. Ini kita akan lanjutkan cerita yang bikin kemarin tentang pembuatan yaitu parfum walet, yang mana waktu itu sudah diaplikasikan di dekat RBW kita, namun belum ada dikatakan gambar bagaimana cara membuatnya, yaitu dari telur bebek yang dipermanenkan ini. Ada dibuat oleh suami saya, yaitu telur bebek yang akan diaplikasikan dan difermentasikan selama 5 hari. Inilah dia. Nah teman-teman, ini caranya sebelum kita memblendernya. Telur bebek itu dipecah satu persatu. Jadi untuk pemblenderan dia satu tabung itu 10 biji, yang mana tadi sudah di blender dan sudah dibotolkan seperti ini, diaplikasi di aqua. Nah ini adalah untuk pemblenderannya. Jadi ini tadi telur dipecah, putihnya dan kuningnya dijadikan satu. Nah itu teman-teman, tadi udah ada ini dia. Jadi untuk satu botol dari aqua ini tadi adalah 10 butir dari telur bebek, dan cangkangnya tuh jangan dibuang ya teman-teman. Nah itu nanti kita kumpulkan dan nanti akan kita fermentasi juga sendiri di jerigen ini. Oke, lihat dan perhatikan ya bagaimana cara pembuatannya dan juga sama fermentasinya. Nah teman-teman, dipecahi satu persatu, jangan ada yang pecah ya telurnya itu. Yaitu contoh adalah telur bebek yang bagus. Tadi harus pelan-pelan dan dipilih. Ini telur bebek yang baru nih. Yang bagus adalah telur bebeknya warna biru. Nah, di sini kandungan vitaminnya lebih tinggi. Nah, ini tujuan kita kan untuk diaplikasikan. Nah, ini untuk siripnya atau untuk disemprotkan di dindingnya, Pak? Sirip bisa, dinding bisa. Nah, katanya bisa untuk dinding juga bisa, dan untuk sirip juga bisa. Nih, si Rasya, si cucunya juga ikut tuh. Nah, bikin daripada fermentasi telur bebek tersebut. Nah, itu caranya ya teman-teman, ini seperti ini ya kan. Nah, jadi untuk apa? 10 satu botol 10 dan ditambahkan dengan air aqua. Tapi kalau untuk fermentasinya jangan kasih air dulu. Nanti kita khawatirkan dengan busuk dia. Jadi untuk fermentasikan aja dengan ini, nanti kita blender hanya telur aja. Ya, dikasih garam sedikit ya, agar supaya dia lebih awet dan juga tidak berbau. Karena garam tersebut bisa mengatasi jamur dan juga aroma baunya tadi. Jadi sebagai pengawetnya adalah garam. Yang terbagus adalah garam kasar. Karena dia yang khawatir nanti kalau dia putihnya, kuningnya itu kan gak mani dia. Jadi dituang ke blender. Nah lanjut baru kita blender, karena jauh nggak ada sambung blender. Nah, di blender situ mas.
Nah, ini Mas Edi Saputra akan blender dari 1 kali blender itu 10 biji. Jadi kalau untuk 30 butir dia bisa untuk 3 botol aqua. Nah, seperti ini teman-teman blendernya. Nah, tujuan di blender adalah karena ada bintil-bintil yang akan menjadi anakan, dengan di blender dia akan pecah. Maka untuk pengaplikasikan nanti di kayak penyemprotan akan menyatu dengan air. Kemarin itu salah, dari pengalaman salah itulah tadi kita buat yang akan lebih bagus lagi. Nah, itulah sampai di blender benar-benar sampai dia menyatu. Apa Mas? Ada garamnya garam kasar ya teman-teman. Itulah dia. Belum dia itu kok bisa sampai warnanya putih, karena ada itu dia biar pecah yang kan ada yang butir-butiran yang akan menjadi embrio. Nah, itu yang kita tujuan di blender tadi menjadi berancur ya. Kalau baru di blender dia nanti gancur. Blender warnanya. Sampai gini teman-teman, jangan sampai masih kuning ya. Nah, nanti akan kita dapatkan hasilnya dia tetap seperti ini kalau kita kasih garam kasar. Tapi kalau enggak, udah kita tes uji coba, warnanya berbeda dan aromanya juga berbeda. Tapi kalau dengan kita campurkan dengan garam kasar dan tes uji coba kami lakukan, ternyata aroma amisnya sih tetap, karena tujuan kita akan mengambilkan aroma amisnya. Karena burung-burung walet tersebut suka yang aroma amis. Nah, masukkan aqua. Jadi dari 30 butir kita jadikan 3 botol. Dan untuk pengaplikasian dari 1 botol itu bisa untuk 1 tangki. Dan kita punya RBW-nya 3 lantai. Jadi paslah kita coba dengan 1 papan atau 30 biji telur bebeknya tadi. Jadi teman-teman kalau umpamanya punya RBW-nya 3 lantai, cukup aja beli 30 butir telur bebek. Dan cangkangnya jangan dibuang ya teman-teman, itu juga bisa untuk kita aplikasikan juga ya. Nantinya itu dari cangkang telur bebeknya tadi kita hancurkan dan nanti kita permainkan selama 5 hari juga itu di. Nah, ini teman-teman, kalau saya masukkan ke dragon ini ya. Jadi untuk pengisian 1 botol ini 1 genggam daripada garam kasar. Nah, garam kasarnya seperti ini teman-teman, nampak kan? Nah itu garumnya mah garum kiloan. Jadi dimasukkan itu tujuannya bisa selain untuk pengocokan dan juga untuk pengawet. Ya, jadi 1 botol 1 genggam. Jangan nak, nanti tumpah. Ini tujuannya garam kasar. Ini selain dari jadi pengawet juga jadi sebagai anti jamur. Nah, jadi kan dapat 2 dari telur, dapat untuk difermentasikan telur dan kuningnya juga, cangkangnya buang, jadi nggak ada terbuang, semua bermanfaat. Nah, demikianlah teman-teman tadi cara kita membuat parfum walet, yaitu dari telur bebek
itu telur bebek dan kuning telur bebeknya. Jadi kalau tadi makan tujuan di pemecahannya nanti kita lihat tuh, kok bisa dilihat yang bulat. Karena kalau pecah di situ udah telurnya tadi udah berbau. Nah, itu nggak bagus. Jadi tujuan dengan garam tadi tujuannya sebagai anti jamurnya, juga sebagai pengawetnya, agar supaya tujuannya dia tadi nggak berbau busuk. Jadi tetap dia dengan kita fermentasikan selama 5 hari, aromanya tuh tetap dia bau hanyirnya kan gitu. Cuma bedanya dia di fermentasi tadi pencampuran kuning telur dan putih telurnya tadi dia bisa diaplikasikan tidak mengumpal-ngumpal, enggak tujuan fermentasinya tadi. Demikianlah teman-teman cara pembuatan daripada telur bebek dan juga cangkang telurnya ya. Nanti setelah 5 hari nih kita ambil juga lagi videonya bagaimana cara pengaplikasiannya di gedung RBW. Nah, inilah salah satunya caranya kita tuh pemikat walet-walet tersebut bisa dia menginap di rumah walet kami. Dimana teman-teman tadi yang sudah dibuat sama suami saya, yang mana tadi udah dipecahi. Setelah dipecahin dimasukkan ke blender. Tujuan di blender tersebut teman-teman, tujuannya bukan apa, itu kan kita tahu di ramadi telur kan ada bintil embrionya tadi. Itulah maka di blender tujuannya agar supaya pecah, karena nanti kalau pecah dimudahkan untuk aplikasi di desainer tersebut. Dan selain itu teman-teman, setelah di blender termasukkan di botol, jangan lupa kita kasihkan garam. Tapi garamnya garam kasar ya teman-teman. Karena tujuannya dikasih garam karena tersebut, pertama itu memudahkan mengocok daripada telur-telur tersebut di botol, dan kedua itu adalah agar supaya pada telur yang kita fermentasi tadi awet, tidak jadi bau kan itu. Setelah itu yang ketiga itu bisa tuh mengatasi jamur. Apabila kita aplikasikan yang namanya telur yang kuningnya tadi kan dia protein, berarti kita mendapatkan jamur. Dengan kita kasihnya dengan garam tersebut, jadi tidak akan jadi tumbuhnya jamur di sirip-sirip walet tersebut. Nah, selain itu cangkangnya jangan dibuang ya teman-teman. Itu bisa kita tumbuk seperti apa yang telah dilakukan suami saya tadi. Kita tumbuk, dimasukkan ke jerigen, tambahkan air. Nanti setelah 5 hari baru kita tambahkan kotor walet, tapi itu tidak disemprotkan di dinding-dindingnya teman-teman, juga bukan di dekat siripnya tadi. Itu ditaruh di tong dan kita campurkanlah dari air daripada cangkang telur tersebut dan juga diaduk. Seperti itu. Itu udah ada kita buat videonya. Dan itu teman-teman dari cara yang kita buat tadi, yang mana setelah siap itu setiap hari harus dikocok-kocok teman-teman. Nah, kocok-kocok teman-teman itu, kocok-kocok dan tujuannya kita buka ini botolnya. Bukanya jangan semua ya teman-teman, kita buka sedikit gitu kan, dia ada keluar gasnya tadi dari telur tadi, kita buka kita tuh kita tutup lagi. Jadi pertama sebelum kita kocok kita buka. Itu kita tutup, baru kita kocok. Itu teman-teman. Segitu lakukan teman-teman selama 5 hari. Setelah 5 hari baru kita aplikasikan di gedung RBW kita. Nah, demikianlah tadi cara pembuatannya dan bagaimana cara kita pengemasannya. Bagi teman-teman yang menyukai video tadi, jangan lupa ya teman-teman like, share kepada teman-teman kita, mengkomennya dan subscribe-nya. Ya, saya doa semua teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan kita akan jumpa lagi dengan video-video imah yang selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.